Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hafsah dari kelas 9A nomor absen 28. Di sini saya akan mewawancarai orang tua saya. Yuk lihat keasikannya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya? Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Di sini saya akan mewawancarai ayah tentang dampak yang dirasakan selama ini di masa pandemi. Sebelum itu lebih baik ayah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, kalau memang begitu kita akan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Amo Buddhaya. Nama saya Ahmad Sofi ASN, Ditreskrim Polda Jatim. Terima kasih ayah atas perkenalkan dirinya. Menurut ayah, apa sih dampak positif bagi masyarakat Indonesia di masa pandemi ini? Dampak positifnya menurut saya pribadi itu masyarakat di musim pandemik ini COVID-19 banyaknya mengenal menjaga kesehatan dengan disiplin, jaga jarak, menghindari dari droplet atau percikan ludah, atau kedua memakai masker untuk selalu keluar rumah. Dan juga jikalau kita dari kemana itu kita tetap membawa hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan. Dan jikalau tidak ada, kita pakai sabun cuci tangan dengan air yang mengalir, itu untuk menghindari kuman-kuman yang nempel di tangan. Jadi sebelum mencuci tangan kita jangan mengusap tangan di hidung atau di wajah pokoknya. Itu untuk menghindari dari kuman-kuman virus COVID-19. Ya, kalau menurut ayah dampak negatifnya itu apa ya? Dampak negatifnya itu baik dari segi ekonomi, seperti kemarin ada PSBB, itu turun drastis untuk pertumbuhan ekonomi itu banyak yang turun. Satu, jaga jaraknya itu untuk bekerja dibuat sistem daring. Kalau seperti yang jual-jual itu banyak yang istilahnya apa itu dibatasi, tidak boleh bergerombol. Dua, untuk seperti SBB kemarin itu kasihan yang dari kaum ojol kaum bawah itu, ojol yang kasihan itu. Jadi waktunya boncengan mengantar orang tidak boleh, harus mengantar barang aja, kan kasihan. Kalau hanya mengantar barang kasihan juga mereka, penghasilannya kan berkurang gitu. Kalau dampak yang dirasakan oleh ayah sendiri selama masa pandemi ini gimana ya? Dampaknya bagi saya pribadi selama pandemi ini, satu, dalam hal pekerjaan itu berkurang. Biasanya kita selalu ke kantor, bertemu dengan teman-teman, dibagi waktunya, ada yang di rumah, ada yang di kantor, hanya dibagi shiftnya aja, dari waktu sekian karyawan PNS, biasanya 100% di kantor, dibagi hanya 70% yang di rumah, 30% di kantor. Pertama. Yang kedua itu, kalau sistem anak-anak sekolah itu biasanya selalu bertatap muka ya, dengan teman-temannya dan gurunya, bisa bermain bersama, bercanda ria waktu istirahat. Dengan adanya ini, itulah kasihan bagi mereka, anak-anak itu di rumah kadang main HP aja. Alasannya ditanya orang tua, ya ada pelajaran. Setelah dicek ternyata tidak ada, hanya main game. Itu kedua, masalah pengeluaran lebih banyak selama sistem daring ini, karena ada yang pakai kuota, pakai wifi, itu wajib. Kenapa? Anak-anak tidak bisa tatap muka langsung. Dengan sistem tersebut mereka harus menyetorkan hasil daring melalui HP online. Kadang ada yang memakai Zoom, Google Meet. Dengan adanya Zoom meeting, Google Meet itu kuota kan banyak harus keluar gitu. Makanya dengan itu uang minimal kasihan kan mereka yang kerja-kerja.
tidak pasti gitu kan. Nah, dengan adanya itu siapa tahu dari pihak pemerintah ada bantuan kuota untuk siswa-siswanya gitu kan, bisa menunjang untuk belajar gitu. Dengan adanya informasi bahwa setiap murid itu dapat bantuan kuota dari pemerintah, itu minimal sudah mengurangi beban dari pihak orang tuanya dalam segi pengeluaran uang, materi, dan juga untuk membantu semangat belajarnya anak-anak yang di rumah. Dengan adanya bantuan kuota itu semangat belajarnya lebih ditingkatkan lagi, supaya kita ke depannya bukan untuk menghadapi besok, tapi 10 tahun ke depan kita itu yang dirasakan kita nanti 10 tahun ke depan, masa depan kita dengan ilmu teknologi itu yang diutamakan, bukan masa ilmu kekuatan otot, ilmu teknologi yang dipakai untuk di depannya gitu. Oh, jadi begitu ya ya. Terus harapan ayah ke depannya bagaimana ya? Harapan kita ke depannya ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga COVID-19 ini pergi jauh dari dunia, khususnya di Indonesia ini, supaya kita bisa normal kembali, bisa berinteraksi dengan keluarga, dengan teman-teman sekolah, teman-teman kantor, bisa berjabat tangan, dan pemulihan ekonomi langsung bisa berkembang pesat. Insya Allah itu bisa kalau kita sudah tidak ada pembatasan adanya COVID-19 tersebut. Makanya dengan adanya COVID-19 itu kita berharap hilang dari dunia, khususnya Indonesia dan seluruh warga Indonesia, khususnya tim tenaga kesehatan tersebut yang sudah tidak capek-capek dan lelah, dan pihak aparatur pemerintah dan aparatur negara yang ada dalam Satgas Amanusa. Satgas itu dengan sistem protokol kesehatan yang melanjutkan menjaga jarak itu penting, memakai masker itu penting, mencuci tangan itu penting, dan jangan lupa bawa hand sanitizer supaya kita, untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan orang lain bisa saling menjaga kesehatan, tidak saling menulari virus yang ada saat ini. Upaya pemerintah yang saat ini yang sudah dilakukan, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyaknya pihak pemerintah, aparatur negara melakukan bantuan sosial kepada pihak-pihak yang terdampak langsung dengan adanya pandemi ini. Kedua, pemerintah juga melakukan adanya memberikan aturan-aturan protokol kesehatan, yaitu 3M. 3M itu apa? 1. Memakai masker jika keluar rumah. Kedua, menjaga jarak dalam pergaulan minimal 1,5 meter, karena untuk menghindari droplet atau percikan ludah yang keluar dari teman kita atau yang berkerumun sekitar kita. Ketiga, mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir itu minimalisir untuk menghilangkan virus yang ada atau virus yang ada di jari-jari atau di kulit kita. Nah, di dalam perjalanan selama ayah berangkat kerja, pulang kerja, dari pihak-pihak aparatur negara, baik TNI, Polri, dan masyarakat itu, dan Satpol PP, Linmas, dan juga dari Pramuka juga ikut membantu dalam operasi justisi. Apa operasi justisi? Itu operasi yang dilakukan oleh pihak yang terkait, yaitu dalam hal pemakaian masker yang benar. Yang benar itu tidak hanya di bawah dagu, harus nutup dari hidung sampai ke dagu. Tidak, kecuali pada waktu makan masker memang harus diturunkan. Setelah makan harus tetap dinaikkan supaya virus-virus yang berterbangan, khususnya COVID-19 ini, tidak bisa nempel di tubuh kita. Gitu. Dan jikalau dalam perjalanan pulang kita harus sampai di rumah cuci tangan, mandi, bajunya harus dicuci supaya virus-virus itu hilang, ikut terhampas.
oleh sabun-sabun cucian tersebut bisa hilang mengalir ke ikuti arus saja. Dan semoga kedepannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala virus ini dihilangkan dari dunia dan khususnya di Indonesia kita, negara Indonesia kita, supaya kita semua bisa berinteraksi seperti semula. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selain kita mengikuti upaya-upaya pemerintah dengan protokol kesehatan dengan 3M tadi, kita juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya COVID-19 ini segera berakhir di dunia maupun di negara kita, negara Republik Indonesia. Dan jangan lupa selalu bersolawat, berzikir supaya kita tetap terjaga, iman kita, batin kita tetap sehat, iman kita tambah kuat dengan zikrullah, mengingat pada Allah. Dengan adanya kita mengingat pada Allah, insya Allah penyakit-penyakit kita hilang semuanya, baik yang penyakit parah, penyakit ringan, insya Allah tidak ada di dalam tubuh kita semuanya. Dan kita doakan semoga negara kita, negara Republik Indonesia ini bebas dari virus COVID-19 ini ataupun virus-virus yang lain. Dan warga negara kita sehat semuanya, dan bagi yang sudah sakit, yang sudah kena divonis dengan penyakit positif corona itu bisa sembuh dan bisa kembali sama keluarganya. Itu, dan kita sebagai warga yang baik, kita tetap tidak boleh menjauhi keluarga yang kena positif tersebut. Kita harus memberikan semangat, tidak boleh mengucilkan. Kasihan, ini lebih dari fitnah, kasihan, ini penyakit biasa sebenarnya. Cuma kita harus tetap menjaga jarak dengan sistem semangat, memberikan semangat pada orang yang tetangga atau warga yang lain yang kena sakit positif tersebut. Dan semoga kedepannya kita bisa berkumpul kembali. Amin. Bisa berinteraksi seperti semula. Amin. Baik ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas informasinya. Semoga informasi dari Ayah berguna bagi keluarga kita dan masyarakat sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum. Salam.